Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, anak-anak hebat, anak-anak pintar, dan anak-anak juara. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, yang diselenggarakan oleh KGO Korwil atau Kecamatan Harjamukti. Baik anak-anak, perkenalkan, nama Bapak Kuntum Liman Aprili, mengajar atau bertugas di SD Negeri Ketilang. Ya anak-anak, hari ini Bapak akan membahas materi tentang variasi gerak lokomotor, aktivitas gerak berlari. Ya, sebelum ke materi, Bapak akan menjelaskan nih tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan 5M di masa pandemi. Jadi anak-anak di rumah punya peranan penting ya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, sekarang Bapak akan jelasin apa itu 5M. Berikut. Ya, ingat selalu protokol kesehatan. Ayo disiplin 5M. Dan yang pertama, memakai masker ketika berada di luar rumah atau di tempat-tempat umum. Dan yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan untuk mengurangi resiko penyebaran virus. Nah, dan yang terakhir, mengurangi mobilitas dan interaksi. Jika tidak ada keperluan mendesak, lebih baik di rumah saja. Ya, anak-anak itu protokol kesehatan 5M, anak-anak bisa lakukan di rumah. Jadi anak-anak di rumah punya peranan penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Baik anak-anak, lanjut ke berikutnya. Ya, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Doa mulai. Ya, selesai. Ya, anak-anak, sebelum ke materi, anak-anak di rumah harus siapkan dulu ya alat tulis, jurnal PJOK, meja belajar, dan buku tulis ya untuk tugas yang Bapak dan Ibu guru berikan. Oke, sebelum lanjut ke materi, kita jargon terlebih dahulu ya anak ya, agar kita lebih semangat lagi dalam belajar. Kalau Bapak teriak PJOK, kalian teriak belajar, bergerak, cerdas. Oke, Bapak ulang ya. PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Ya, lanjut. Kompetensi dasar hari ini: memahami dan mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan tradisional. Nah, itu kompetensi dasarnya ya anak-anak ya. Jadi memahami dan mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Ya, tujuan pembelajaran. Siswa dapat memahami dan mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor dalam aktivitas gerak berlari sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan tradisional. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang variasi gerak dasar lokomotor dalam aktivitas gerak berlari. Ya, gerak dasar, ada gerak lokomotor, gerak non-lokomotor. Apa itu gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif? Sekarang Bapak akan menjelaskan satu persatu ya. Apa itu gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif? Ya, gerak lokomotor merupakan suatu gerakan yang dilakukan dengan cara berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lainnya, atau gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Nah, jadi gerak lokomotor ini ada perpindahan tempat anak ya, dari satu titik ke titik lainnya. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan dengan contohnya apa itu gerak lokomotor. Ya, yang pertama ada berjalan, berlari,
melompat, dan meloncat. Nah, itu ada gerak lokomotor, itu adanya perpindahan tempat ya, dari berjalan, berlari, melompat, dan meloncat dari satu titik ke titik yang lain. Sekarang Bapak akan menjelaskan gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor merupakan gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Artinya, bagian tubuh tertentu melakukan gerakan, tetapi posisi tubuh tetap berada di tempatnya. Nah, ini kebalikannya dari gerak lokomotor. Kalau gerak lokomotor berpindah tempat, kalau non-lokomotor tidak berpindah tempat. Nah, yang pertama, contohnya memutar. Dan yang kedua, mengayun. Dan yang ketiga, jongkok. Dan yang terakhir, membungkuk. Nah, itu tidak adanya perpindahan tempat atau diam di tempat. Beda dengan gerak lokomotor ya anak-anak ya. Ya, yang ketiga, gerak manipulatif. Gerak manipulatif merupakan gerakan yang dilakukan dengan menggunakan suatu alat atau objek. Nah, jadi gerak manipulatif itu merupakan gerak yang dilakukan dengan menggunakan suatu alat atau objek. Ya. Ini macam-macam gerak manipulatif. Yang pertama, ada melempar. Itu objeknya apa? Ya, dengan bola. Dan yang kedua, menendang, sama dengan bola. Memukul menggunakan objek, tongkat dan bola. Menggiring dan menangkap. Nah, ini macam-macam gerak manipulatif. Jadi, suatu gerakan menggunakan suatu objek atau benda. Anak-anak bisa contohin di rumah menggunakan bola atau dan yang lainnya. Nah, kombinasi gerak lokomotor berlari. Kita lihat gambar di samping, ada kombinasi gerak lokomotor, ada seorang laki dan perempuan sedang berlari. Ya, sekarang Bapak akan menjelaskan apa itu gerak berlari. Berlari adalah gerakan berpindah tubuh dari suatu posisi ke posisi yang lain dengan melangkahkan kaki secara bergantian, tapi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, kalau berjalan kan lebih lambat, nah, dan berlari itu lebih tinggi. Oke, next. Variasi gerak berlari. Sekarang Bapak akan menerangkan dua contoh variasi gerak berlari. Yang pertama berlari zigzag, dan yang kedua shuttle run atau lari berbolak-balik. Nah, jadi materi hari ini Bapak akan menjelaskan dua variasi gerak aja anak ya. Berlari zigzag dan berlari bolak-balik atau shuttle run. Sekarang Bapak akan menjelaskan apa itu berlari zigzag. Ya, berlari zigzag adalah suatu bentuk latihan yang dilakukan dengan berkelok-kelok melewati suatu rintangan, di mana bertujuan untuk melatih kelincahan dan kemampuan berubah arah tubuh dengan cepat. Tujuannya, ya, jika anak-anak melakukan lari zigzag, tujuannya untuk melatih kelincahan agar kemampuan tubuh berubah lebih cepat. Ya, ini ada video variasi gerak berlari zigzag atau lari berkelok. Anak-anak bisa lihat videonya.
Ya, anak-anak tadi sudah melihat variasi gerak berlari zigzag atau berkelok. Anak-anak bisa contohkan di rumah, bisa menggunakan kursi, sandal, dan sebagainya. Sekarang yang kedua, variasi gerak berlari shuttle run atau berlari bolak-balik. Nah, Bapak akan menjelaskan latihan kelincahan yang bertumpu pada gerakan cepat dan tepat dalam mengubah arah melalui gerakan lari secara bolak-balik. Nah, tujuan gerakan ini untuk melatih kekuatan. Jadi lari bolak-balik ini di samping melatih kelincahan dan juga melatih kekuatan. Nanti selain ada videonya, jadi anak-anak bisa praktikkan di rumah bersama orang tua atau kakak, saudara atau yang lainnya dengan menggunakan alat seadanya. Yang kita lihat variasi gerak berlari bolak-balik dan memindahkan benda. Ya, itu dia tadi ada video. Yang pertama ada tadi video lari zigzag, lari bolak-balik, dan lari memindahkan benda. Anak-anak bisa contohkan di rumah menggunakan alat seadanya di rumah dengan jarak sesuai dengan apa yang ibu dan bapak tugaskan ke kalian. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Variasi gerak lokomotor berlari. Pada dasarnya, berjalan dan berlari adalah gerakan berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain dengan melangkahkan kaki secara bergantian. Namun, untuk gerak berlari dilakukan dengan gerakan yang lebih cepat dari berjalan. Kita lihat gambar di samping Bapak. Jadi,
Bedanya kalau berjalan itu tempo gerakan kakinya lebih lambat, sedangkan berlari tempo kecepatan kakinya lebih cepat. Ya, sekarang Bapak akan menjelaskan manfaat dari gerak berlari. Nah, itu. Apa aja sih Pak manfaat gerak berlari? Nah, yang pertama, jika kalian berlari, kalian akan melatih otot-otot kaki. Dan yang kedua, menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah. Dan yang keempat, menurunkan berat badan. Dan yang terakhir, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi manfaat jika kalian melakukan gerak berlari di rumah dengan jarak sesuai apa yang kalian inginkan, ada sebenarnya banyak manfaatnya ya. Bapak ini menjelaskan 5 aja karena ini menurut Bapak agak lebih efisien untuk kalian pahami. Bapak ulangi, yang pertama melatih otot-otot kaki, menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, yang terakhir meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Oke, ya, sekarang kesimpulan pembelajaran hari ini, kombinasi gerak berlari merupakan bagian dari gerak dasar lokomotor karena adanya gerak berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain dengan cepat. Dan yang kedua, gerak berlari juga dapat dikombinasikan dengan gerakan yang lain. Serta kombinasi gerak lari memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Yaitu anak kesimpulan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang dapat Bapak sampaikan dapat bermanfaat dengan baik. Tetap jaga kesehatan, pola hidup yang teratur, rajin olahraga, dan makan makanan yang bergizi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.